Korban meninggal dunia pondok pesantren yang ambruk bertambah menjadi 16 orang dan topik pertama tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban meninggal dunia dalam proses evakuasi korban robohnya pondok pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu sore. Dan saat ini total korban meninggal dunia bertambah menjadi 16 orang. Proses pencarian dan evakuasi korban robohnya pondok pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. 2 korban ditemukan di sektor A2 dengan jarak waktu hanya 1,5 jam. Jenazah pertama ditemukan pukul 14.35 waktu Indonesia Barat, disusul penemuan jenazah kedua pada 16.15 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, kedua jenazah ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi oleh tim DVI hingga total korban meninggal dunia bertambah menjadi 16 orang dari 14 orang sebelumnya. 5 korban sudah teridentifikasi dan 11 lainnya masih belum teridentifikasi. Dan informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV yang ada di lokasi, ada Arbida Dono Sumito. Arbida, bagaimana pantauan Anda hingga malam ini terkait dengan proses evakuasi? Apakah ada korban yang kembali ditemukan oleh tim SAR gabungan? Ya baik, selamat malam Alka dan juga pemirsa. Kalau ditanya mengenai bagaimana proses evakuasi dan apakah hari ini sudah ada update terbaru terkait dengan korban atau jenazah yang ditemukan pada hari ini saya dapat mengupdate bahwa evakuasi masih terus dilakukan. Begitu karena memang operasional evakuasi ini dikatakan berlangsung selama 24 jam dan menggunakan 2 alat berat atau sejumlah alat berat. Untuk malam hari ini menggunakan 2 alat berat merupakan kren, pemirsa. Untuk mengetahuinya saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi yang ada di sini sebelumnya, yakni terkait dengan keluarga dari para korban yang menantikan di posko SAR gabungan. Mereka sudah berada di tempat ini sejak hari Senin ketika mendapatkan kabar mengenai sanak keluarga mereka atau anak mereka, dan mereka menunggu di sini untuk menanti kabar mereka. Nah, terkait dengan evakuasi, Alka dan juga pemirsa, kami akan menunjukkan dari layar monitor. Ini merupakan layar monitor yang dimanfaatkan oleh para keluarga korban yang disediakan oleh tim SAR gabungan. Layar ini digunakan untuk memberitahu bagaimana proses dari evakuasi. Dari layar kaca Anda, dari juru kamera kami Anwar Ihsan memperlihatkan bahwa proses saat ini 2 alat berat kren berwarna hijau dan kuning ini sedang mengangkut puing-puing bangunan, karena sekali lagi fokus utama pada hari ini adalah pembersihan puing-puing bangunan secara masif dengan alat berat begitu untuk mempercepat proses evakuasi, dan diharapkan pada hari ini lebih banyak korban yang ditemukan. Dan memang dari pagi sampai malam juga pemirsa, ini kami melihat bahwa keluarga-keluarga ini juga sudah atau tidak henti-hentinya melihat bagaimana proses dari evakuasi ini melalui layar monitor begitu. Bahkan bisa dikatakan malam hari ini jauh lebih banyak dibandingkan pagi atau siang hari tadi, karena mereka memastikan, terus berharap bahwa ada keajaiban yang terjadi, anak mereka masih selamat di hari ke-6 pencarian ini. Tadi pemirsa, kami mendapatkan informasi terkait dengan update terbaru. Hari ini ditemukannya korban atau jenazah begitu ya. Kalau tadi kami mendapatkan informasi ada 2 jenazah yang ditemukan di sektor A4 di pukul 14.35 dan juga di pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami mendapatkan informasi kembali bahwa di pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, pihak tim SAR gabungan menemukan body part di sektor A4 juga, pemirsa. Artinya ini menambah angka korban meninggal yang tadi sebelumnya di hari pertama, dari hari pertama evakuasi hingga hari ini totalnya adalah 17 korban meninggal dunia. Sehingga pemirsa, total korban yang ditemukan ini dari 118 menjadi 121 orang per malam ini. Dan selanjutnya pemirsa, untuk kedua korban dan juga body part ini langsung sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk nantinya dilakukan identifikasi oleh tim DVI dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Begitu, Alka. Lalu Arpida, di proses evakuasi hari ke-6 ini bisa Anda paparkan sebenarnya apa yang menjadi fokus oleh tim SAR gabungan?
Baik, yang menjadi fokus dari tim SAR gabungan pada hari ini adalah pembersihan secara masif dengan alat berat yang ada di reruntuhan Pondok Pesantren Al-Ghazini ini, pemirsa. Tadi pada pagi hari ini dijelaskan oleh Kepala BNPB dalam konferensi pers bahwa fokus utama pada hari ini adalah pembersihan secara masif titik runtuh. Nah, titik runtuh ini diprediksi ada korban-korban di dalamnya begitu ya, karena sudah dideteksi oleh tim SAR gabungan begitu, dan ini juga sebelumnya sudah dilakukan asesmen tahapan-tahapan begitu untuk mengetahui titik-titik yang ada di bangunan atau robohnya bangunan pondok pesantren itu begitu, pemirsa. Dan sampai saat ini juga kami terus menantikan begitu ya terkait dengan proses evakuasi, karena tadi juga sebelumnya bahwa untuk penggunaan alat berat ini pun juga sempat dihentikan sementara, pemirsa. Pada hari ini tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi petugas yang melakukan pemotongan besi dan juga pengangkatan jenazah secara manual dengan atas faktor keselamatan. Tentunya ini juga menjadi hal yang perlu ditekankan sekali lagi, bahwa untuk proses evakuasi ini sangat diperlukan kehati-hatian begitu, pemirsa. Dan juga metode-metodenya juga ini selalu sama dilakukan sejak hari kemarin hingga saat ini, bagaimana ketika mengangkat puing-puing bangunan, lalu baru ketika ditemukan korban atau jenazah begitu, maka dihentikan untuk mengangkat atau mengambil jenazah tersebut secara manual dan nanti langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi begitu. Dan untuk sampai saat ini, pemirsa, mengingat 4 struktur lantai dari bangunan tersebut, 2 lantai ini sudah dibersihkan atau dibongkar. Lalu tim SAR gabungan ini tinggal pendekatan ke lantai 1 dan juga lantai dasar, pemirsa. Artinya ini pembersihannya difokuskan di titik tersebut. Nah, tadi kami juga mendapatkan informasi dari tim SAR begitu, bahwa ada kecurigaan atau prediksi bahwa korban ini akan banyak ditemukan di lantai dasar, karena ini dicurigai bahwa ada korban yang berkumpul di area di situ, diduga itu adalah lokasi tempat korban ini melaksanakan salat asar begitu ya, karena menurut informasi yang kami dapatkan ini roboh saat mereka melakukan salat berjamaah pada Senin 29 September 2025 pada jam 3 sore lalu. Dan selain itu, pemirsa, untuk saat ini memang dari pihak keluarga pun juga masih terus menunggu di sini, menantikan kabar. Mereka terus mengharapkan kepada pihak dari tim SAR gabungan untuk segera mempercepat proses evakuasi, karena mereka ingin mendapatkan kabar dari anak atau keluarga mereka yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Alka, kembali ke studio. Baik, Arbida melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, di tengah proses evakuasi korban reruntuhan musola Pondok Pesantren Al-Ghazini, Sidoarjo, Jawa Timur, sebuah mobil Mercy juga turut dievakuasi dalam kondisi yang hancur. Kerangka mobil dibawa ke tempat pembuangan akhir di Griyo Mulyo, Sidoarjo. Mobil Mercedes ini dievakuasi menggunakan truk dan dari TKP di Pondok Pesantren Al-Ghazini. Kondisi mobil hancur, aroma bensin menyengat masih tercium, pemirsa, saat kerangka mobil ini diangkut. Menurut informasi, mobil Mercy ini diduga adalah milik pengasuh Pondok Pesantren Al-Ghazini dan baru dibeli 2 minggu lalu. Di hari ke-6 ini, tim SAR gabungan memaksimalkan pengoperasian pencarian menggunakan alat-alat berat. Di tengah duka runtuhnya Pondok Pesantren Al-Ghazini, Sidoarjo, Jawa Timur, suara harapan masih terdengar dari keluarga para santri yang belum ditemukan hingga kini. Salah satunya dari Syafrim Toja, orang tua Khairul Mutakin, santri kelas 3 SMA. Dan pemirsa, berikut informasinya. Mudah-mudahan ada keajaiban dari Tuhan. Seperti Sohibul Kahfi. Cinta seorang ayah tak pernah padam untuk putranya.
Syafrim Toja masih menunggu kabar keberadaan putranya Hoiril Mutakim yang menjadi salah satu korban runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini. Hoirul diduga tertimpa reruntuhan saat menjalankan sholat asar berjamaah. Keluarga berharap ada keajaiban dari Tuhan. Ganti-ganti baju saya. Memang saya ada niatan. Sebelum anak saya ketemu, saya tidak akan ganti bajuku. Ya mudah-mudahan ada keajaiban dari Tuhan. Seperti Sohibul Kahfi, kan tidur 300 tahun. Ya mudah-mudahan anak saya itu nanti ibaratnya seperti orang tidur setelah dibongkar ternyata masih hidup. Sehat walafiat, sempurna, tanpa kurang apapun. Hoirul adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ia dikenal sebagai pribadi rajin beribadah. Bagi Syafrim, sosok Hoirul bukan sekedar anak, melainkan harapan besar keluarga. Jadi Hoiril Mutakim ini anak yang sangat lugu. Itu harapan saya satu-satunya. Itu harapan saya satu-satunya, itu anak itu. Karena keluguannya jujur, hendak niko-niko, cerdas anaknya. Hingga kini Syafrim dan keluarga terus menunggu kabar sambil memanjatkan doa terbaik untuk putra tercintanya. Duka ini juga menyisakan harapan agar Hoiril Mutakim segera ditemukan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Arbida Donosebito, Nur Ihsan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.